Pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Bang Syarif Hasan selaku dari politikus Partai Demokrat untuk bisa memberikan klarifikasi mengenai apa yang dikatakan oleh Ketua Majelis Tingginya Susilo Bambang Yudhoyono. Kita masih menunggu dan sementara itu kita akan kembali mencoba untuk berdiskusi dengan dua narasumber kami. Mbak Wiwi, Pak SBY mengatakan dirinya akan turun gunung. Ini bukan pertama kalinya Pak SBY mengatakan ia akan turun gunung, sudah beberapa kali ia mengatakan seperti itu. Apakah memang dengan adanya statement ia akan turun gunung ini ada sesuatu hal yang ingin Pak SBY capai dalam hal ini? Iya, Pak SBY kan memang presiden 2 kali ya, 2 periode, dan bagaimanapun juga mampu waktu itu sudah membawa Partai Demokrat sebagai partai pemenang dan sebagainya yang dinilai gitu ya, beliau berhasil gitu ya. Tentu baik oleh Demokrat maupun oleh banyak publik kan seperti itu. Sehingga beliau juga didapuk sebagai ahli strategi taktik dan sebagainya kan seperti itu ya. Ketika ada turun gunung itu pasti ada yang emergensi. Tapi kalau saya menerjemahkan Pak SBY turun gunung memang adalah sebagai bagian tak terpisahkan dari pimpinan tertinggi di partai ya, meskipun tidak ketua umum, ya tentu beliau memang harus turun gunung gitu. Dalam arti ya ikut cawe-cawe gitu. Tidak mungkin karena beliau ini politisi dan partai politik ya, senior di partai politik Partai Demokrat ya memang harus ikut campur gitu ya. Jadi menurut saya sah-sah saja, wajar-wajar saja gitu ya beliau turun gitu. Dan ingin memenangkan Partai Demokrat. Nah, dalam konteks apa yang disampaikan kepada publik ya, wanti-wanti akan ada katakan gitu pemaksaan 2 pasangan calon saja gitu, atau mungkin yang berkaitan khusus dengan Partai Demokrat itu paling tidak menjadi pengetahuan umum sekarang kan gitu ya. Jadi tentu masyarakat atau publik luas ini tidak menghendaki adanya 2 pasangan calon. Apapun bunyinya, kita masyarakat menghendaki adanya lebih dari 2 pasangan calon supaya kompetisinya itu jauh lebih cair gitu ya. Jadi jangan dipaksakan 2 pasangan calon. Kita memintakan karena dengan sistem multipartai banyak seperti ini, partai-partai itu tolonglah gitu ya untuk melakukan koalisi-koalisi yang betul-betul nantinya mampu gitu mempromosikan calon-calon baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden yang katakan gitu ya mampu merepresentasikan masyarakat sehingga dengan fungsi representasi yang bagus tadi itu masyarakat juga relatif aspirasinya merasa terakomodasi. Baik. Bukan masalah menang kalah saja kan gitu. Nah ini yang kita harapkan kalau dalam konteks 2 pasangan calon yang mulai disampaikan oleh Pak SBY tadi itu kan gitu ya. Terus dalam hal turun gunung ya, tentunya Pak SBY punya kepentingan yang luar biasa, jangan sampai Partai Demokrat ini terkucilkan atau dikucilkan gitu ya, dan tidak berperan penting gitu. Karena apa? Karena mungkin ada nuansa gitu ya, menghalang-halangi dan sebagainya. Kalau menurut saya kompetisinya ini yang harus diciptakan sedemikian rupa supaya tidak terjadi gitu ya asumsi-asumsi yang sudah disampaikan oleh Pak SBY tadi itu. Ini yang penting menurut saya. Baik Mbak Wi, kita sudah tersambung bersama dengan Bang Syarif Hasan saat ini. Selamat sore Bang Syarif. Selamat sore Mas, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi dikatakan oleh Mbak Wiwi, Pak SBY mengatakan hal tersebut mungkin karena tidak ingin partainya merasa dikucilkan. Nanti bagaimana kemudian, apakah memang karena ada perasaan Partai Demokrat yang dikucilkan sehingga kemudian muncullah statement-statement yang kemarin disampaikan oleh Pak SBY? Nanti dijawab selepas jeda. Kami kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali dialog kita di Kabar Petang. Sudah bergabung bersama kami ada Bang Syarif Hasan, politikus Partai Demokrat. Bang Syarif, apa yang kemudian menjadi makna dari apa yang dikatakan oleh Pak SBY? Mendengar dan mengetahui tanda-tanda pemilu bisa tidak jujur dan tidak adil. Apa tanda-tandanya sih sebenarnya Bang Syarif? Iya, salah satu tanda-tanda bahwa ini terjadi pendegrasian terhadap kedaulatan rakyat, yaitu wacana hanya pilpres itu hanya 2 pasang. Dan kalau 2 pasang berarti ada aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilanggar. Dan salah satunya tentunya
adalah karenanya adanya kolaborasi ya di antara oligarki yang menginginkan kekuasaan itu tetap dipegang oleh mereka. Nah, tentunya hal ini dapat terkondisikan dengan hanya 2 pasang. Nah, itu salah satu tanda, ya kan? Nah, tanda-tanda yang kedua itu adalah menyangkut masalah bahwa kita melihat masa dari penggantian kepala daerah itu dari hampir 1 tahun, dan itu kepala daerah yang akan ditunjuk itu adalah orang-orang dari birokrat. Nah, tentu ini berpotensi adanya tidak independen di dalam hal melaksanakan pemilu. Nah, itu dua hal itu yang menjadi substansi. Jadi sekali lagi kami Partai Demokrat bersuara itu adalah karena betul-betul real. Itulah tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa pemilu 2024 itu berpotensi untuk tidak terjadi independensi dan tidak terjadi transparansi dan accountable. Nah, sekali lagi bagaimana caranya? Salah satunya adalah presiden threshold yang 20% itu ya harus dihilangkan. Baik. Bagaimana mungkin presiden threshold yang berlaku sudah dua kali periode itu masih tetap dipakai? Dan salah satu caranya adalah terjadinya satu oligarki itu adalah bahwa undang-undang yang diusulkan untuk perubahan undang-undang pemilu itu tidak dilakukan, tidak disetujui untuk dilakukan perubahan. Baik. Sementara kami Partai Demokrat menyuarakan agar itu dilakukan perubahan, termasuk di dalamnya adalah presiden threshold, karena itulah yang menghalangi kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang dikehendaki. Baik. Saya pikir itu yang secara substansi, sehingga kami menyuarakan itulah aspirasi rakyat yang sebenarnya yang patut untuk disampaikan kepada rakyat, bahwa kami sudah secara jelas mendukung apa yang diinginkan oleh rakyat. Berilah kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa pilihannya. Baik. Nah, kalau itu yang terjadi ya calon presiden dan wakil presiden itu minimal ada 3 pasang. Bang Deddy, menanggapi dari pernyataan Bang Syarif Hasan, ini tanda-tandanya sudah jelas, ini sudah indikasinya adalah perpanjangan kekuasaan dari yang saat ini sudah berlangsung. Ya, itu kan lagi-lagi asumsi dan suudzon ya. Karena menurut saya begini, soal threshold itu sudah disepakati bersama di parlemen dan dengan pemerintah. Itu jelas sekali. Wacana pemilu serentak itu bukan hadir di zaman Jokowi. Ya, sudah lama kita bicarakan. Dan implikasinya adalah banyak kepala daerah yang akan harus dilaksanakan PLT, ya. Dan itu artinya bahkan ketika kalaupun 2014-2019 Demokrat masih berkuasa, hal yang sama juga akan terjadi. Tapi kalau kemudian menuduh kesepakatan nasional itu sebagai indikator dari konon bahwa pemilu akan berjalan tidak jujur dan adil, ini sangat berbahaya. Ini menurut saya adalah sesat logika yang akan mendelegitimasi pemilu. Ini adalah sebuah tindakan yang menyerang martabat penyelenggara pemilu dan pemerintah. Seolah-olah bahwa semua itu diatur sedemikian rupa. Yang kedua, soal berapa banyak calon presiden, itu adalah urusan partai-partai politik yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan pasangan calon. Oke, Bang Deddy, jadi itu ya ditanyakan kepada partai politik. Baik. Jangan disatukan dalam satu pernyataan yang sehingga menimbulkan persepsi atau insinuasi bahwa ada kekuatan pemerintahan atau pihak-pihak yang berkuasa dalam bahasa Pak Syarif tadi oligarki yang kemudian mendesain pemilu jahat seperti itu. Itu kan batil sekali tuduhan itu. Sangat jahat. Baik, tuduhan yang jahat. Baik. Menurut saya. Baik, Bang Deddy. Baik, nanti kita akan minta tanggapan lagi dari Bang Syarif Hasan selepas jeda, kami kembali sesaat lagi.